Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin mukaramin, para bapak, ibu guru MTS 11 Tapanyangi rahimakumullah, khususnya ibu kepala sekolah yang hari ini tidak bisa hadir, dan bapak yang lain, anak-anak sekalian, mari kita teruskan ngaji sebentar, nanti kan ada upacara ya. Dan alhamdulillah tadi saya mengantar teman-temanmu 6 orang yang akan ikut tes ke MAPK di Jember. Menurut diri insya Allah selama 17 hari di rumah saya sudah secara teori khatam judulnya 2 kali. Ini 2 kali sama judulnya 2 kali, kemudian favorit juga 2 kali, dan sempat mengerjakan soal-soal kecuali bahasa Inggris dan matematika. Sebab naik tolong Bapak Ibu guru matematika dibantu anak-anaknya, karena juga akan dinilai tes nanti matematika dan bahasa Inggris. Untuk agamanya insya Allah menurut sementara saya cukup, tergantung nanti kalau yang tes banyak ya tentunya apa diberikan yang paling bagus. Kalau sedikit ya barangkali akan banyak ya. Kami juga pilihan untuk sekolah MAPK ini dapat beasiswa. Sesuatu kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa beri nilai-nilai yang diharapkan ya. Tapi sudah saya beritahu ketika ngaji di rumah saya, jangan semata-mata untuk tes MAPK, tapi semata ngaji, dan nanti akan tumbuh ilmunya sekalipun misalnya tidak kakek. Allahumma amin. Mari. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, semuanya, dan keridhaanmu yang kuharapkan. A'tini mahabbataka, jadikanlah aku orang yang cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini materinya adalah
belajar keterampilan dan mengukur kemampuan diri. Jadi anak sekalian, bahwa Allah memerintahkan kepada kita wa'malu ala makanatikum, ya, wa'malu, dan beramallah, beraktivitaslah, bekerjalah ala makanatikum, terhadap kemampuanmu, terhadap profesimu, untuk mendapatkan sesuatu, terutama rizki, untuk mencukupi kehidupan. Sehingga apabila seseorang mendapatkan rizki dari Allah, tidak akan mengharapkan kepada pemberian orang lain yang namanya toma. Apa? Toma. Apa? Toma. Bersama-sama. Toma. Apa toma itu? Mengharapkan pemberian orang lain. Kata Rasulullah, yadul ulya khairun min yadis sufla. Apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya pemberi lebih mulia daripada penerima. Maka apabila kita diberi dari siapapun, mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Ditompo sausé ono sebakan yo diwene kancane, aja dipangan dhewe, malah ngenteni gak duwene to. Ini namanya toma. Tidak boleh, oleh agama, oleh Rasulullah, oleh Allah dilarang kita toma. Oleh sebabnya agar tidak toma, kita harus punya profesi, punya pekerjaan, punya usaha, agar mendapatkan rezeki untuk apa? Mencukupi kebutuhan hidup kita. Allahumma amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu kulluhum fil fakri mukhaf atau fakri, ya. An-nasu kulluhum, menungsoi kabeh fil fakri, podo keadaan fakir. Artinya fakir itu membutuhkan, ya. Mukhaf atau fakri, karena takut fakir, ya. Jadi begini, kita mesti hidup apa? Punya kebutuhan, ya. Butuh makan, ya, butuh minum, butuh pakaian. Dengan secara dana hidup adalah butuh apa? Sandang, pangan, apa? Papan, ya. Sandang dulu, sandang, pangan, papan ini. Sandang ini adalah pertama. Sebab apa? Manusia tidak akan bisa lepas dari sandangan 1 jam saja, ya. Coba kamu lepas pakaian saja, ya. Wah, pitik-pitik bodoh guyu, ya. Ya, pitik guyu nyapa? Apa segundal gandul, ya. Itu apa? Berarti tidak apa? Tidak mungkin lepas pakaian, ya. Ini dari mana? Allah menyediakan beberapa tempat untuk rezeki, saya akan dapat diambil apabila punya keterampilan bekerja. Allahumma amin. Sehingga karena takut tidak cukup mengharapkan pemberian, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh mengharapkan pemberian orang lain, ya. Berikutnya, wa fil hikmati man istagna bimalin nasi tak ittafaqar, iftakaro. Saya ulangi, man istaghna bimalin nasi iftakaro. Barang siapa merasa cukup dengan harta orang lain, berarti ya fakir atau miskin. Jadi dalam satu hikmah dinyatakan ngarep-ngarep pawe wong itu lah, berarti apa? Dia fakir. Kamu suka enggak jadi orang fakir? Semuanya, kamu pilih mana? Orang fakir dengan orang cukup? Orang yang cukup, ya. Bagaimana agar cukup? Harus punya keterampilan, ya. Berbagai macam keterampilan yang dimiliki oleh seorang untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Semua kehidupan ini, manusia, hewan, sebagainya sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Hanya di mana tempatnya mereka harus berupaya mencari atau mengambil
Lah kalau dari Pak Mahat, Pak Kadir ini ya gak usah bulei ya, tiap hari datang ke sekolah dengan aktif tekun, insya Allah rezekinya akan datang tiap bulan. Tapi ya itu mohon maaf, jangan sampai dikotori. Apa mengotorinya? Pak Guru lo repan nih omah gak melebu, uangnya haram itu Pak. Nah betul loh Pak. Berarti panjenengan neng omah gak melebu sekolah, gak pamit, uangnya haram sehari itu. Tapi kalau pamit berbeda ya, namanya ada ngapunten Bu, kula mboten saged mlebet sebab enten napa tugas marah itu baru. Tapi kalau belas gak pamit, gak wae tugas, nopo gajinya haram. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan dapat sehat, cukup rezekinya, melaksanakan tugas dengan baik. Allahumma amin. Barokah rezekinya, Allahumma amin. Dah cukup. Kalau Nabi SAW ya, a'udzubillahi min tam'i yudna ila tam'i. Rasulullah berdoa ya, berlindung diri kepada Allah dari tamak yang mendekatkan pada aib. Anak sekalian, di sini terangkan bahwa tidak saya baca ya karena waktu pendek. Jadi kesimpulannya, orang yang punya ilmu akan berbahagia. Orang berilmu akan nilainya unggul, diangkat oleh derajatnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang di antara kamu yang beriman dan yang diberi ilmu. Utul ilma, diberi ilmu, bukan berilmu, dan diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena kadang kita punya ilmu, ilmunya lupa, itu berarti cabut oleh Allah, tidak diberi ya. Oleh sebab itu orang yang berilmu harus menjaga ilmunya, jangan sampai tomak, jangan sampai mengharapkan pemberian. Apabila seorang alim punya ilmu, bahkan ulama tomak, mengharapkan hilang cahaya ilmunya, menjadi rendah. Orang yang berilmu harus menjaga ya martabat ilmunya. Orang yang punya ilmu berarti ditempati cahaya Allah, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ukurannya sejauh mana mereka yang punya ilmu itu untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Apakah pernah mereka mengharapkan pada orang lain? Apakah pernah mereka berusaha selain Allah? Ini semuanya adalah merupakan tolak ukur ya. Apabila seorang masih mengharapkan pemberian dari selain Allah ya, kemudian minta-minta ya, kemudian melakukan dosa, itu semua berarti ilmunya tidak bercahaya dan orang itu menjadi rendah martabatnya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keterampilan. Harus punya keterampilan bekerja untuk mendapatkan rizki, mendapatkan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki oleh Allah dimanapun ada. Siapa yang dapat mengambil? Mereka yang punya ilmu. Ilmu tentang cara-cara untuk mendapatkan rizki itu ya. Oleh sebab itu kita berdoa, mudah-mudahan Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma amin. Nah, ini ada ilustrasi bahwa orang yang berilmu ya, orang yang berilmu atau pelajar sebaiknya tidak boleh tomak mengharapkan orang lain dan tidak boleh mengharapkan kecuali hanya harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seharusnya pelajar belajar giat, belajar berbagai macam keterampilan untuk dapat usaha besok apabila sudah dewasa perlu mendapatkan rezeki ya. Saya ulangi, pelajar harus belajar mempelajari ilmu keterampilan untuk bisa usaha meraih rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajar bisa mengukur diri, harus bisa mengukur diri, tahu diri ya, tahu kemampuannya.
Sehingga apabila kalau tahu melakukan sesuatu adalah yang sesuai dengan kemampuannya, maka Allah mengatakan wa malu ala makanatikum, berbuatlah, bekerjalah, beraktivitas sesuai dengan kemampuanmu, batas kemampuanmu. Dengan demikian insya Allah apa yang kita lakukan berhasil, bermanfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal ya rabbi bil mustafa ya maqasidana waghfir lana man mata ya wasi'al karami maulaya wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muhtahimi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah amin 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 ya Allah rabbal alamin